Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Mary Susanti. Sahabat muda, awal mula pembuatan video ini karena banyaknya keluhan dan juga masukan-masukan yang diberikan oleh mahasiswa terkait dengan pembelajaran daring. Banyak mahasiswa yang mengalami kendala semenjak dilakukannya pembelajaran daring ini. Salah satunya ya tentu saja jika perkuliahan, proses pendidikan, proses pembelajaran dilakukan secara daring, mereka harus memiliki teknologi yang mendukung untuk dilakukannya proses itu, seperti HP, handphone yang memang memfasilitasi untuk itu. Kemudian mungkin alat-alat komunikasi yang lainnya. Hanya saja alat komunikasi itu tidak akan berfungsi dengan baik jika jaringan internetnya tidak ada di sana, jika sinyal HP-nya lemah. Tidak semua wilayah, tidak semua daerah yang terjangkau oleh sinyal HP yang baik. Ada mahasiswa yang dengan semangatnya mereka kuliah, pergi ke bukit, pergi ke hutan, memanjat pohon untuk mendapatkan sinyal agar mereka bisa melakukan proses perkuliahan dengan baik. Namun ya, tidak semua usaha yang dilakukan itu bisa mengatasi kendala yang ada. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa menguasai materi yang disampaikan dosennya dengan baik. Kadang mereka salah memahami maksud dari yang disampaikan itu, atau mungkin tidak memahami sama sekali. Bermula dari itu, saya memiliki ide membuat video, dan video ini bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja, untuk membantu mereka menguasai materi-materi perkuliahan. Pada video-video ini, mahasiswa akan saya panggil dengan sahabat muda. Kenapa sahabat muda? Mahasiswa adalah partner dosen. Pendidik dan peserta didik mestinya memiliki hubungan yang baik, hubungan yang positif. Kenapa? Karena hubungan yang baik ini akan menjalinkan jembatan hati antara pendidik dan peserta didiknya. Dan hubungan yang baik dalam proses perkuliahan itu akan membantu mahasiswa menguasai materi yang diberikan. Karena rasa senang terhadap perkuliahan, rasa senang karena hubungannya baik dengan dosen, itu akan menimbulkan semangat. Mudah, tentu saja. Saudara adalah manusia-manusia muda yang intelektual. Saudara berada pada masa dengan motivasi yang tinggi, semangat yang menggebu membara untuk menuntut ilmu. Saudara adalah manusia-manusia intelektual yang penuh dengan kreasi, inovasi, semangat belajar yang tinggi. Itulah saudara. Makanya saya memanggil saudara dengan panggilan sahabat muda. Jadi video-video ini berisi penjelasan materi terutama pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk itu, pada video-video berikutnya, saya akan menjelaskan materi-materi yang terkait dengan silabus. Kita mulai ya. Sahabat muda, sebelum lebih lanjut membahas materi tentang psikologi, industri, dan organisasi, tentu terlebih dahulu kita harus kenal apa yang dimaksud dengan psikologi, industri, dan organisasi. Kenapa mahasiswa bimbingan dan konseling mempelajari ini?
Apa gunanya? Toh saudara bukan akan bekerja nanti di industri misalnya, atau saudara tidak dipersiapkan untuk bekerja di industri. Ingat, sahabat muda adalah calon-calon konselor. Konselor yang memberikan layanan kepada siapa saja. Bisa jadi anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Bisa juga di orang-orang yang bekerja di lembaga pemerintahan, bekerja di lembaga swasta, pedagang mungkin, petani, boleh juga. Nelayan, iya kenapa tidak? Dan juga termasuk ibu rumah tangga. Itu adalah sasaran layanan seorang konselor. Siapa saja itu adalah orang-orang yang akan diberikan layanan oleh konselor. Karena konselor tidak bisa memilih dia mau memberikan layanan kepada siapa. Konselor tidak bisa menentukan siapa yang akan datang kepadanya untuk meminta bantuan. Karena itulah sahabat muda dibekali dengan berbagai ilmu. Salah satunya psikologi industri dan organisasi. Sebelum lebih jauh membahas tentang psikologi industri dan organisasi, kita akan dudukkan dulu psikologi yang dimaksud dalam mata kuliah ini apa. Karena sebelumnya mahasiswa dan banyak sekali program studi dan jurusan yang mewajibkan mahasiswanya mengambil mata kuliah psikologi. Namun untuk mata kuliah psikologi industri dan organisasi yang diampu oleh mahasiswa bimbingan konseling, terutama bimbingan konseling Islam, kita akan membatasi. Psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi bagaimana perilaku mereka ketika mereka berinteraksi dengan lingkungannya? Interaksi, adanya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Itu yang dimaksud interaksi di sini. Jadi kita sepakat ya, kalau psikologi itu mempelajari perilaku individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Oke? Baik. Sekarang kita masuk kepada definisi psikologi industri dan organisasinya itu. Kalau tadi itu psikologi mempelajari tentang perilaku manusia dengan lingkungannya. Kalau psikologi industri dan organisasi kan itu sudah ada setting kerjanya, work setting, dunia kerja. Jadi di sini tentu saja dalam psikologi industri dan organisasi ini mempelajari manusia, perilaku manusia, mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerjanya, mempelajari perilaku manusia sebagai tenaga kerja dan hubungannya di dalam tempat ia bekerja. Itu yang dimaksud dengan psikologi industri dan organisasi. Kalau tadi psikologi industri itu terkait dengan perilaku manusia atau orang, individu yang bekerja di tempat kerjanya itu, mempelajari perilakunya di tempat kerjanya itu. Sementara kalau psikologi organisasi tentu saja bagaimana cara suatu organisasi mempengaruhi individu dalam organisasinya itu. Nah, jadi psikologi organisasi itu ya bagaimana caranya mereka memberikan pengaruh sehingga tujuan-tujuannya bisa tercapai tentunya. Pengaruh terhadap
orang yang terkait, yang terikat dengan organisasinya itu. Oke, bisa dipahami tentunya ya. Dengan mempelajari ilmu ini, fungsi utamanya bagi saudara adalah menerapkan ilmu psikologi di industri. Jadi apa yang sudah saudara pelajari tentang perilaku manusia itu diterapkan di lingkungan tempat kerja, terutama di industri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, psikologi industri dan organisasi itu mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia di tempat kerja. Perilaku itu merupakan semua aktivitas kegiatan yang bisa diamati secara langsung maupun tidak bisa diamati secara langsung, yang disebut dengan perilaku terbuka dan perilaku tertutup. Perilaku terbuka itu bisa dilihat secara langsung. Misalnya seseorang berjalan, kita kan lihat kan orang berjalan. Seseorang sedang marah, halo, ini harus bagaimana? Kita nampak kalau dia sedang marah. Atau seseorang sedang menulis, kelihatan ya? Itu yang disebut dengan perilaku terbuka. Banyak lagi contohnya yang lain. Silakan saudara lanjutkan contohnya. Ada juga perilaku yang secara langsung tidak dapat diamati, yang disebut dengan perilaku tertutup. Namun perilaku tertutup ini akan nampak nanti pada aktivitas yang dilakukan oleh individu tersebut. Misalnya apa? Seseorang yang bersemangat bekerja, punya motivasi yang tinggi, dia senang terhadap pekerjaannya, dari mana bisa kita ketahui? Kan tidak nampak. Ya kan, motivasi kan tidak nampak. Semangat kan tidak nampak. Itu yang dimaksud dengan perilaku tertutup. Namun bisa kita lihat dari aktivitas yang dilakukan. Dengan enaknya dia datang ke tempat kerja, bersemangat dengan langkah yang diayun dengan asiknya. Misalnya seperti itu ya. Datang tidak terlambat, dengan wajah cerah, senang hatinya akan memulai pekerjaan. Itu kan nampak. Dia datang tidak terlambat, bisa diukur, ada alat ukurnya. Dia bekerja dengan baik, pekerjaannya selesai, kemudian selesai dengan sempurna, bisa dilihat dari hasil pekerjaannya. Begitulah kira-kira. Jadi terutama saudara mahasiswa bimbingan dan konseling Islam memiliki tugas untuk memberikan bantuan kepada orang-orang di tempat kerja agar mereka dapat bekerja secara efektif, agar tujuan dari pekerjaan itu dapat tercapai. Namun ada kalanya masalah datang silih berganti, sementara seseorang harus tetap profesional dalam bekerja. Habis sedih, aduh mau nangis, tapi masih bekerja dalam masa bekerja. Kan nggak mungkin sambil nulis sambil nangis gitu ya. Nggak banget gitu. Di sanalah saudara nanti akan memberikan bantuan kepada mereka. Saudara bisa mempelajari perilaku apa yang terjadi pada mereka, dan itu saudara jadikan dasar untuk memberikan layanan bantuan kepada mereka, sehingga saudara menjadi konselor yang profesional. Bukan hanya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, tetapi sebagai seorang konselor di tempat kerja, di lingkungan, industri, dan organisasi, saudara bisa membantu seseorang dalam mengembangkan karirnya. Membantu seseorang menempatkan mereka agar bisa bekerja sesuai dengan potensi dan juga bakatnya. Wih, luar biasa sekali.
karena pekerjaan sahabat muda, pekerjaan menjadikan orang luar biasa, maka terlebih dahulu saudara harus lebih luar biasa. Dan ibu yakin saudara bisa itu. Kita sepakat sahabat? Sahabat muda. Oke? Fokus utama pada psikologi industri dan organisasi ini adalah manusia pada setting kerja, work setting. Pada dunia pekerjaan, pada lingkungan pekerjaan, saudara mempelajari perilakunya. Saudara mengamati perilakunya. Jadi terkait dengan perilaku kita khususkan, karena ini sudah dibatasi oleh judul mata kuliah kita, oleh nama mata kuliah kita, difokuskan pada perilaku manusianya di tempat kerja. Itulah fokus utamanya. Objeknya siapa? Objeknya apa? Psikologi industri dan organisasi ini objeknya adalah tenaga kerja, individu sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Di industri misalnya, mereka memproduksi suatu barang. Misalnya mereka memproduksi handphone. Itu mereka sebagai tenaga kerja. Bagaimana perilaku mereka ketika bekerja. Tetapi mereka juga memiliki handphone itu sebagai alat komunikasinya, sebagai kebutuhan orang di masa kini. Pada masa itu, pada saat itu, mereka sebagai konsumen, sebagai user, sebagai pengguna. Jadi itulah objeknya. Jadi ada dua ya, dua, oh bukan itu. Aduh, jangan terlalu serius lah. Yang penting perkuliahan tetap jalan, saudara bisa menguasai materi, maksud tersampaikan. Kalau terlalu serius nanti saudara cepat tua, iya kan? Tua itu insya Allah ya. Kalau muda itu udah pasti begitu. Oh, ibu belum tua. Oke, jadi objeknya ada dua. Perilaku individu sebagai tenaga kerja, perilaku individu sebagai konsumen atau pengguna. Tujuan utama psikologi industri dan organisasi ini untuk kesejahteraan manusia. Ya tentu saja khususnya tenaga kerja. Jadi untuk kesejahteraan manusia. Dan psikologi industri dan organisasi ini menempatkan harkat kemanusiaan sebagai ukuran tertinggi, bukan individu maupun kelompok. Baik saudara, saya rasa saudara bisa memahaminya dan bisa mengembangkan lebih baik lagi. Itulah penjelasan kita terkait dengan konsep dasar psikologi industri dan organisasi. Sahabat muda, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tebar selalu kebaikan, tuai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.